Tantang Jokowi kemari untuk bertemu dengan kami di sini. Buktikan, jangan sia-siakan perjuangan kami, kawan-kawan kami yang telah mati, meninggal dunia di tahun 1998. Jokowi hadir ketika kami telah melakukan semua itu. Publik di antaranya adalah kami di Solo ini sampai datang ke sini mendapatkan kuasa untuk menggugat. Kami tidak jadi apabila Bapak Jokowi benar-benar bisa menunjukkan keaslian ijazahnya, betul-betul lulusan UGM. Jangan buat merepotkan bangsa ini kelak menjadi catatan buruk, black history. Nah, untuk rektor UGM, Anda seperti kata Bang Damai Hari Lubis tadi, terima kasih itu idenya ya. Bad bureaucracy. Ini adalah pengadilan terbaik, tapi belum tentu terbaik dalam pelaksanaan peradilan. Ya, nah oleh karena itu Anda semua adalah orang-orang yang ikut memantau. Harus terus jeli di tengah media konvensional, bukan mainstream ya, media konvensional yang tidak mau melakukan peliputan terhadap kita. Anda adalah pahlawan. Hidup YouTuber. Hidup. Ya, demikian saja. Ya, terima kasih banyak. Lanjutnya siapa? Ya, dari segi akibat hukum dia sebagai status, dia sudah bukan presiden, gitu. Itu logika hukum. Nah, maka hutang negara yang ribuan triliun dia tanggunglah sendiri, sama konglomerat yang bantu dia. Ya harus bayar, jangan bangsa Indonesia suruh bayar, gitu. Dan lain sebagainya tadi bisa dimakjulkan. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Lagi-lagi ada kejadian lucu dan membuat kita semua geli. Beberapa gelintir orang masih terus menjual tuduhan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Mereka teriak-teriak secara serempak agar Presiden Jokowi datang ke pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ini orang yang paham soal hukum, paham soal ajaran agama, paham tentang berbagai persoalan-persoalan ketatanegaraan. Akan tetapi pola dan cara berpikirnya benar-benar somplak. Mereka yang bikin gaduh menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu hanya berdasarkan penuturan dan halusinasi serta imajinasi dari seorang narapidana yang bernama Bambang Trimulyono. Lantas dikembangkan seolah-olah itu merupakan sebuah fakta dengan berbagai macam dalih dan alasan. Lalu secara serentak mereka menuntut dan meminta, bahkan terkesan memaksa, agar Presiden Jokowi datang ke pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ada orang yang mengaku dirinya dari aliansi aktivis 98 yang teriak-teriak lantang menantang Presiden Jokowi untuk datang menemui mereka. Ada juga beberapa advokat yang merasa dirinya paling agamis, paling mengerti soal agama, paling mengerti soal hukum, lantas teriak-teriak juga melakukan narasi dan framing jahat yang sama agar Jokowi datang ke pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat mereka menyidangkan gugatan perdata atas tuduhan ijazah Presiden Jokowi palsu. Ini cara-cara naif, cara-cara masyarakat purba yang menuduh tanpa bukti, lalu meminta orang lain yang memiliki ijazah asli diminta untuk membuktikan keasliannya, kan somplak namanya. Dari sisi hukum manapun, orang yang menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu itulah yang memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bukti bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Mereka yang bikin gaduh meneriakkan ijazah Presiden Jokowi palsu hanya berdasarkan halusinasi dari seorang narapidana, kemudian malah menistakan Jokowi yang ijazah serta perangkat administratif lainnya sudah diserahkan sepenuhnya secara total kepada lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU.
seandainya mereka memiliki mindset berpikir yang sehat, jujur, apa adanya, tanpa settingan, tentu saja kalau mereka mau menggugat, ingin mengetahui tentang keaslian ijazah Presiden Jokowi, tentu saja seharusnya mereka itu menggugat KPU, Komisi Pemilihan Umum. Karena yang melakukan verifikasi, kemudian juga mengetahui segala persyaratan administratif yang berkaitan dengan persyaratan sebagai pejabat publik adalah KPU. Namun tampaknya hal itu sengaja diabaikan. Mereka bukan ingin mencari kebenaran, melainkan hanya mencari pembenaran, hanya berdasarkan framing-framing jahat yang seolah-olah dikemas sebagai sebuah kenyataan, sebuah fakta. Lantas mereka justru malah menggugat seorang Jokowi yang semula hanya rakyat biasa, hanya seorang pengusaha mebel, kemudian mencoba untuk menjadi pejabat publik, dan alhamdulillah ternyata terverifikasi bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk menjadi kandidat pejabat publik semuanya dinyatakan sah dan tidak ada sama sekali yang meragukan. Itu juga yang disampaikan oleh ex-komisioner KPU Juri Ardiantoro yang pernah menjadi komisioner KPU pada saat Presiden Jokowi mengajukan atau mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dan juga pernah menjadi komisioner KPU pada saat Presiden Jokowi mencalonkan dirinya sebagai bakal calon presiden. Ini seharusnya sudah kelar. Tidak ada satupun yang perlu diragukan soal urusan administrasi Presiden Jokowi, termasuk di dalamnya tentu saja adalah ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai mendapatkan ijazah asli dari UGM. Saya tantang lagi Jokowi pada hari ini di PN Negeri Jakarta Pusat. Kami dari Aliansi Aktivis 98 yang dulu bertarung meruntuhkan rezim Orde Baru, hari ini kami dikecewakan oleh ijazahnya Jokowi yang palsu. Ini adalah satu-satunya di dunia, sidang ijazah palsu. Oleh karena itu kami menuntut kawan-kawan 98 ini untuk Jokowi segera hadir membawa ijazah aslinya. Saya tantang Jokowi kemari untuk bertemu dengan kami di sini. Buktikan, jangan sia-siakan perjuangan kami, kawan-kawan kami yang telah mati, meninggal dunia di tahun 1998. Jokowi hadir ketika kami telah melakukan semua itu. Assalamualaikum Bapak Jokowi, ini ada buku mundur atau terus. Artinya dari karangan Bapak Amin Rais. Kami diberikan sebagai penyemangat bagi para aktivis agar Bapak Jokowi mundur, mengakui atas kesalahannya, legowo, atau terus. Terus ini artinya terus kami gedor apabila tidak mau mundur. Seperti itulah filosofinya. Bapak Jokowi, sekali lagi kami akan menggugat Anda selalu berupaya melalui litigasi jalur hukum, tidak ada menggunakan kekerasan atau inkonstitusional. Namun walaupun litigasi kami batalkan apabila Bapak Jokowi dalam waktu dekat sebelum 2 minggu ini memperlihatkan ijazah keasliannya, utamanya S1 dari UGM yang ditengarai oleh publik. Di antaranya adalah kami di Solo ini sampai datang ke sini mendapatkan kuasa untuk menggugat. Kami tidak jadi apabila Bapak Jokowi benar-benar bisa menunjukkan keaslian ijazahnya, betul-betul lulusan UGM. Jangan buat merepotkan bangsa ini kelak menjadi catatan buruk, black history. Nah, untuk rektor UGM, Anda kalau masih mempertahankan argumentasi hukum bahwa Bapak Jokowi asli, Anda harus bertanggung jawab nanti untuk keaslian kebenaran yang Anda sampaikan di hadapan publik. Anda adalah orang akademisi, ilmu pengetahuan tidak boleh bohong. Anda berisiko hukum apabila bohong. Apabila benar, kami juga siap
tunduk kepada hukum yang berlaku. Demikian. Ya, saudara-saudaraku sekalian, hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2023 kita menghadiri sidang PMH. Ya, ini boleh dikatakan ijazah palsu jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Jilid 3 Bang. Jilid 3 malah ya, karena pidananya sudah terjadi di Solo. Kami ingin mengatakan yang sedang disidangkan ini ya, seperti yang saya katakan tadi adalah primus inter parus, yaitu orang yang pertama dan utama di antara orang-orang yang setara dan sederajat. Mengapa dia dipilih? Pasti karena dia punya keistimewaan, ya. Nah, akan tetapi adalah tugas kita, hak kita. Jika kita memiliki hak memilih dan dipilih, kita punya hak konstitusional untuk mengetahui apakah dasar legitimasi dari bercokolnya presiden kita ini adalah legitimate atau tidak, ya, justisi atau tidak, kan begitu. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah, ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada, ya. Kami mempunyai modal keputusan pengadilan Solo, di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah, ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak, kan begitu. Berita bohongnya sudah nggak ada, kebencian. Kebencian yang ada. Oke, kebencian. Kalau benci itu tergantung siapa yang bikin benci, kan begitu, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan Anda harus rajin menghadiri ini, pantau ya semuanya, apalagi ini momentumnya bagus, kecuali kalau Anda menginginkan terus berada di bawah keterpurukan, ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main. Ini adalah peradilan yang sangat memberi pelajaran, ya. Itu Profesor Refli Harun mengatakan ini tidak semata-mata perdata, akan tetapi undang-undang dan undang-undang dasar ada sebagai dasar daripada gugatannya, ya. Kenapa? Karena jabatan presiden itu adalah posisi tertinggi eksekutif, ya. Jadi harus diemban oleh orang yang legitimate. Jika tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan heran kami memiliki tergugat yang banyak, dari 1 sampai 9 dan 1 turut tergugat. Mengapa kami keras kepada pengadilan? Karena kami punya bad experience terhadap bad birokrasi, seperti kata Bang Damai Hari Lubis tadi. Terima kasih itu idenya, ya. Bad birokrasi. Ini adalah pengadilan terbaik, tapi belum tentu terbaik dalam pelaksanaan peradilan, ya. Nah, oleh karena itu Anda semua adalah orang-orang yang ikut memantau. Harus terus jeli di tengah media konvensional, bukan mainstream, ya, media konvensional yang tidak mau melakukan peliputan terhadap kita. Anda adalah lawan. Hidup YouTuber. Hidup. Ya, demikian saja. Ya, terima kasih banyak. Lanjutnya siapa? Jika terbukti jelas ijazahnya palsu, maka berakibat Jokowi batal jadi presiden. Demi hukum dia batal. Batal juga jadi wali kota sejak itu, batal juga gubernurnya, batal juga presiden sejak 2014. Karena ijazah itu, jangan lupa, dokumen negara. Ijazah itu dokumen negara yang dipalsukan. Itu sanksinya berat sebenarnya. Tapi sudah mereka antisipasi, mereka hapus-hapusin tuh pasal. Tapi mereka lupa ada pasal 263 KUHP memasukkan unsur itu loh ke dalam akte aslinya itu. Nah, ini kena dia 6 tahun. Dari segi penjara aja kena 6 tahun. Ya, tapi dari segi akibat hukum dia sebagai status, dia sudah bukan presiden gitu. Itu logika hukum. Nah, maka hutang negara yang ribuan triliun dia tanggunglah sendiri. Sama konglomerat yang bantu dia, ya harus bayar. Jangan bangsa Indonesia suruh bayar, gitu loh. Dan lain sebagainya tadi bisa dimakjulkan. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari 2 peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden.
Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur saja saya selalu tertawa terpingkal-pingkal ketika masih ada beberapa pihak yang mempersoalkan ijazah Presiden Jokowi. Dari sisi hukum administratif sebenarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tidak main-main. Seorang rakyat biasa bisa mempermainkan negara. Bisa lolos menjadi seorang pejabat publik, menjadi wali kota Solo selama 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian melenggang ke istana menjadi seorang kepala negara, menjadi seorang presiden selama 2 periode. Tetapi masih ada beberapa gelintir orang yang menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Ironisnya, mereka yang pertama kali menuduh lewat buku Undercover jilid 1. Kemudian juga ada buku Jokowi Undercover jilid 2. Bambang Trimulyono sudah berkali-kali mendekam di penjara karena tidak mampu membuktikan tuduhannya di depan pengadilan. Nah, repotnya mereka justru lebih mempercayai kata-kata seorang narapidana Bambang Trimulyono yang gagal membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu di pengadilan ketimbang vonis majelis hakim yang memiliki marwah dan kehormatan begitu luar biasa sehingga mampu membedakan mana yang harus dihukum dan mana yang harus dibebaskan. Vonis majelis hakim sebagai bukti bahwa secara inkrah membuktikan bahwa mereka memang sengaja memblow up dan mengglorifikasi isu-isu yang cenderung sensitif hanya sekadar untuk mengekspresikan syahwat kekuasaannya yang benci, dengki kepada seorang presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat negeri ini. Yang lebih repot lagi, mereka ini yang menuduh bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu hanya berdasarkan halusinasi dan tuduhan tanpa bukti dari seorang narapidana. Mereka jadikan sebagai rujukan, lalu mereka bareng-bareng mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 9 Oktober 2023 yang lalu, mereka pun menumpahkan kekecewaannya karena sidang akhirnya ditunda. Mereka yang mengaku ada aliansi aktivis 98, kemudian ada juga tim pembela atau tim penggugat, ya ada nama Damai Hari Lubis, kemudian ada juga Karunia SH, seorang kadrun perempuan yang lidahnya sangat tajam ketimbang pedang. Kemudian juga ada Profesor Dr. Egy Sujana, seorang politisi PKS sekaligus juga mengklaim dirinya sebagai advokat dan juga seorang guru besar. Namun logika berpikirnya, akibat terus digerus oleh sentimen kebenciannya terhadap Presiden Jokowi, mereka begitu yakin bahwa ijazah Presiden Jokowi memang palsu. Yang lebih repot lagi, mereka demikian gampang menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Kemudian mereka juga menggugat sendiri. Lalu Presiden Jokowi yang dinistakan dan diminta untuk datang ke pengadilan sambil menunjukkan ijazah aslinya. Suara mereka serempak. Jelas ini merupakan sebuah settingan yang membuat saya itu benar-benar geli. Mereka ini yang bikin gaduh menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu
hanya berdasarkan tuturan, halusinasi, narasi, dan framing jahat yang dilontarkan oleh seorang narapidana yang bernama Bambang Trimulyono. Namun, tuduhan tanpa bukti bahkan cenderung fitnah itu justru dijadikan sebagai rujukan bagi mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang yang paham soal-soal agama, bahkan mereka juga seorang advokat. Ini membuat kita miris. Mereka yang menuduh tidak bisa menunjukkan buktinya, kemudian menista Jokowi lantas diminta untuk datang ke pengadilan dengan menunjukkan ijazah aslinya. Ini kan pula berpikir yang benar-benar sumplak. Kita tidak habis mengerti kenapa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang intelektual, namun akibat sentimen kebenciannya kepada seorang presiden, mereka rela untuk melakukan pelacuran intelektualnya hanya demi memanjakan syahwat kekuasaan. Bukan mustahil mereka digerakkan oleh cukong-cukong yang berduit, para demagog kekuasaan yang sudah tidak bisa melihat Presiden Jokowi bertahan di istana. Itulah sebabnya tuduhan ijazah Jokowi palsu ini dijadikan sebagai alasan pembenar bagi mereka, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan semata-mata dijadikan sebagai alat politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Padahal kalau mereka jujur dari hati kecilnya yang paling dalam, saya sendiri sangat yakin kalau mereka memang sosok intelektual, sosok yang paham soal agama, bahkan mereka paham soal hukum. Tentu saja mereka tidak akan mungkin melakukan tindakan sebodoh itu. Seorang Jokowi yang sudah merangkak dari bawah menjadi seorang pejabat publik, menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, kemudian presiden. Apa negara Indonesia itu demikian dungu dan bodoh hingga KPU bisa sedemikian gampang ditipu oleh seorang Jokowi yang pada saat mengikuti kontestasi sebagai pejabat publik menjadi kandidat calon wali kota Solo pada saat dia bukan apa-apa, bisa sedemikian gampang mengelabui pejabat-pejabat negara yang dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menerima ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Ini sungguh tidak masuk akal. Apalagi Egy Sujana sendiri sudah mengakui bahwa ijazah seorang pejabat publik itu menjadi dokumen negara. Ini artinya hanya pihak-pihak yang memang memiliki otoritas untuk menunjukkan dokumen ijazah Jokowi yang berwenang untuk menunjukkannya kepada publik. Lah kok malah meminta Presiden Jokowi yang diminta untuk datang ke persidangan sambil membawa ijazah, ini kan hanya merupakan akal-akalan belaka. Bullshit semua. Bukan tidak mungkin apabila Presiden Jokowi datang ke pengadilan membawa ijazah aslinya, status Jokowi bukan lagi sebagai seorang presiden, melainkan sebagai rakyat biasa yang ingin menunjukkan keaslian ijazahnya. Situasi semacam itulah yang mereka kendaki. Sehingga ada celah bagi para demagog kekuasaan untuk menguasai istana karena negara dalam keadaan vacuum of power. Dengan demikian ada kesempatan bagi para demagog kekuasaan yang memang dari awal sudah tidak suka, sudah memiliki sentimen kebencian terhadap Presiden Jokowi, bisa menganulir semua kebijakan Jokowi yang selama ini membuat mereka hidup dalam penderitaan. Yang saya khawatirkan hanya satu. Kalau suatu ketika lembaga atau pihak yang memiliki otoritas untuk menunjukkan dokumen ijazah asli Jokowi kepada publik, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan mereka. Sudah menistakan Jokowi sedemikian rupa, bahkan meminta Presiden Jokowi mundur karena sudah tidak layak untuk menjadi seorang wali kota, gubernur DKI Jakarta, kemudian juga seorang presiden. Ternyata misteri yang selama ini membebani mereka, membuat imajinasi dan halusinasi mereka ngelantur kemana-mana, hingga tumbuh sentimen kebencian yang begitu akut kepada Presiden Jokowi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.